Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan taufiknya serta pertolongannya kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu untuk kita memanfaatkan beberapa menit ke depan sambil kita menunggu waktu salat Isya. Kita manfaatkan untuk kembali kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengambil faedah dari kitab yang dikenal dengan nama Masail Jahiliyah atau dikenal pula dengan nama Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati fiha al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad yang ke-12, yang beliau lahir pada tahun 1115 dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Yang kitab ini berisi tentang perilaku-perilaku jahiliyah, akhlak-akhlak jahiliyah yang kurang lebih ada 128 yang dibawakan oleh penulis kitab ini, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dari keterangan para ulama tentang akhlak atau perilaku jahiliyah yang harus kita jauhi. Yang ini memberikan pengertian kepada kita bahwa tidak cukup kita hanya mempelajari kebenaran, namun kita juga harus mempelajari kebatilan untuk kita menjauhinya. Karena kalau kita tidak mengetahui kebatilan-kebatilan, lalu bagaimana kita bisa menjauhi kebatilan tersebut? Ini tidak cukup seorang bertauhid kepada Allah, namun dia juga harus mengetahui misalnya pembatal-pembatal tauhid dari kesyirikan dan yang semisalnya. Karena kalau kita tidak mengetahui kesyirikan yang merupakan kebalikan daripada Islam, yang merupakan pembatal Islam, maka sangat mungkin kita akan terjatuh dalam keadaan kita tidak menyadarinya, kurang berhati-hati. Oleh karena itu disebutkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, yushiku an tunqadha ural Islam urwatan urwah. Hampir saja akan hilang, akan lepas ikatan Islam, akan hilang keislaman, akan hilang keimanan dengan cara hilangnya itu sehelai demi sehelai. Siapa yang dikhawatirkan akan hilang keislamannya dengan sehelai demi sehelai dari ajaran Islam yang dia langgar,
yaitu orang yang man nasya'a fil Islam walam ya'rif al-jahiliyah. Itu orang yang hidup di atas Islam tapi nggak ngerti masa jahiliyah. Lahir dalam keadaan Islam di lingkungan kaum muslimin, tapi tidak ngerti keadaan jahiliyah itu seperti apa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu bagaimana? Maka yang seperti ini sangat mungkin akan membuat dia terjatuh kepada akhlak jahiliyah yang dia tidak ketahui tadi, yang dia mungkin menganggapnya bukan termasuk hal yang berbahaya, padahal itu adalah perilaku jahiliyah. Maka ini diantara yang ingin disampaikan dalam risalah ini sebagai perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin untuk dijauhi agar terjaga agamanya, agar terjaga keislamannya. Karena dengan mengetahui yang batil, maka kita akan bisa menjaga kebenaran dan tidak merusak kebenaran yang telah kita ketahui, dan tidak akan tercampur antara yang benar dengan yang salah, sehingga terbedakan mana yang merupakan ajaran Islam dan mana yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, dan kita sekarang akan masuk ke al-masalah al-khamisah asyarah ba'dal mi'ah, masalah yang ke-115. Ini yang kita sebutkan dalam tema pembahasan. Namun sebetulnya ada satu pembahasan yang kemarin belum kita sampaikan yang sebetulnya terkait dengan masalah yang sebelumnya juga, yaitu masalah yang ke-114. Sebelum kita bahas yang 115, yaitu kitmanul haq ma'al ilmi bihi. Masalah yang ke-114 adalah menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu kebenaran tersebut, tapi dia sembunyikan. Nah, ini perilaku jahiliyah, terkhusus ini adalah perilakunya Yahudi dan Nasoro, yang mereka telah turun kepada mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengetahui kebenaran yang datang melalui utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menyembunyikannya. Mereka tidak menjelaskannya kepada manusia. Ya, dengan berbagai faktor, dengan berbagai tujuan. Di antaranya adalah tujuan-tujuan dunia. Ya. Untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, untuk mendapatkan keridhaan manusia. Itu yang mereka lakukan, menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan keridhaan manusia, untuk mendapatkan dunia yang mereka inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridhan nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang mencari ridhonya Allah, meskipun dia mungkin akan mendapatkan kemarahan dari manusia, tapi yang dia cari adalah ridhonya Allah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah, dan Allah pun akan membuat manusia nanti ridho kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, meskipun dia mendapatkan kemurkaan Allah, dia tidak peduli, yang penting dia dapat ridhonya manusia. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi, yang menyembunyikan kebenaran dan dia menyampaikan kepada manusia untuk mendapatkan ridhonya manusia, meskipun tentunya akan mendapatkan kemurkaan Allah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang lainnya, bahwa di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah melihat ke seluruh penduduk bumi dan Allah murka dengan semua yang ada di penduduk bumi ini, kecuali beberapa gelintir dari ahlul kitab yang masih mengikuti
ajarannya Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kebanyakannya Allah murka, baik yang dari jazirah Arab, yang Arab, dari orang Arab ataupun orang Ajam yang bukan non Arab. Allah murka kepada semuanya. Ya, ini yang ada di masa jahiliyah, dan diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara yang menyembunyikan kebenaran untuk mendapatkan keridhaan manusia. Ya, meskipun dengan sebab itu Allah murka, dan orang yang melakukan seperti itu, ya, maka Allah akan murka dan manusia pun akan dibuat murka oleh Allah kepadanya. Manusia akan dibuat tidak ridho kepadanya. Ya, dan yang paling jelas ya, tentang hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara yang menyembunyikan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kenabiannya, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil, ya, yang mereka telah mengetahui kebenaran agamanya, kebenaran ajarannya, namun mereka sembunyikan, ya, dan mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan oleh penulis kitab ini, sebagaimana tadi kita katakan, diambil dari penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, diantaranya adalah menyembunyikan kebenaran. Ini salah satu sifat jahiliyah yang disebutkan misalnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang perbuatannya Yahudi dan Nasara yang menyembunyikan berita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan kebenaran risalahnya. Ya. Dalam ayat alladzina atainahumul kitab, mereka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, maksudnya Yahudi dan Nasara. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Namun sebagian dari kelompok mereka itu menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka sudah tahu. Menyembunyikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah mengetahuinya, dan yang lain-lainnya. Ya. Dari sifat-sifat mereka tentang masalah ini disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya ini, ya, termasuk juga apa namanya, tentang masalah perpindahan, ya, kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini juga perkara yang sudah dijelaskan di dalam apa, kitab Taurat dan kitab Injil. Namun mereka menjadikan ini sebagai fitnah. Mereka menganggap agama Islam tidak jelas, berubah-ubah. Kemarin menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berpindah ke Masjidil Haram, padahal itu semuanya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itu pun ada dalam Taurat dan Injil, bahwa nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kiblatnya akan kembali kepada kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu salatnya menghadap ke arah Masjidil Haram. Ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini kurang lebih tentang masalah yang ke-14. Masalah yang ke-15 yaitu qaidatul dhalal. Kaidah yang dhalal, yaitu sumber kerusakan, sumber kebatilan. Apa itu sumber kerusakan, sumber kebatilan? Wahia al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin. Berkata mengatasnamakan Allah tapi tanpa ilmu, atau berkata tentang Allah tapi tanpa ilmu.
ini yang tadi menyembunyikan, yang sekarang apa? Menyampaikan tapi tanpa ilmu. Ya, kedua-duanya batil. Kita tidak boleh menyembunyikan, namun juga kita tidak boleh menyampaikan yang tanpa ilmu. Menyembunyikan kebenaran, padahal kita tahu ini akhlak jahiliyah. Menyampaikan sesuatu mengatasnamakan dari Allah, mengatasnamakan ini adalah agama Allah tanpa ilmu, ini juga perkara yang merupakan akhlak jahiliyah. Bahkan kalau kita melihat di dalam surat Al-A'raf ayat 33, ini lebih berat daripada syirik, lebih besar bahayanya dari kesyirikan, atau lebih besar dosanya dari kesyirikan, karena kesyirikan adalah bagian dari ini. Kesyirikan itu adalah bagian dari berkata tentang Allah tanpa ilmu, karena kesyirikan itu nggak ada dalilnya sama sekali. Kesyirikan itu nggak ada dalilnya. Ini kalau ada orang kok berbicara atau memerintahkan orang berbuat syirik membawakan dalil, itu pasti apa? Pasti mengada-ada, pasti salah dalam pendalilannya. Ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pendalilannya salah. Karena tidak mungkin ada kesyirikan yang dibenarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka ini bagian dari berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Oleh karena kesyirikan adalah bagian dari berkata tentang Allah tanpa ilmu, maka berkata tentang Allah tanpa ilmu itu lebih berat, lebih besar bahayanya, lebih besar dosanya dari kesyirikan. Karena ini bagian juga dari kesyirikan, dan kesyirikan munculnya dari sebab itu. Munculnya dari sebab berkata tentang Allah tanpa ilmu. Meskipun berkata tentang Allah tanpa ilmu bisa jadi dalam perkara-perkara yang bukan kesyirikan, dari hal-hal yang mengada-ada dalam agama ini, atau dalam hal yang berupa merubah syariat, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini semuanya tentang berkata, tentang berkata tentang agama Allah, mengatasnamakan dari Allah, mengatasnamakan dari agama Allah tanpa ilmu. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang Rabbku haramkan, tidaklah yang Rabbku haramkan kecuali apa? Al-fawahish, perbuatan-perbuatan kotor, kemaksiatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Wal isma, juga perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, dan perbuatan baghi, melampaui batas atau menyakiti orang lain yang tentunya tidak ada alasan yang dibolehkan sama sekali, yang tidak ada alasan sama sekali orang boleh menyakiti orang lain. Kalaupun kita membalas, ya membalas sesuai dengan apa? Membalas sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau menyakiti, maka tidak ada alasan untuk diperbolehkannya menyakiti orang lain. Wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan termasuk yang diharamkan oleh Rabbku adalah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang itu tidak ada sultannya, tidak ada dalilnya. Tidak ada sultannya, yaitu tidak ada dalilnya. Karena dalil itu yang kemudian akan mengatur segala sesuatu. Maka tidak ada dalilnya, artinya tidak ada yang mengatur itu, tidak ada yang membolehkan itu. Kemudian yang berikutnya dikatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah tanpa ilmu. Jadi kalau kita lihat urutannya dari yang paling kecil, kemudian lebih besar lagi, kemudian setelah itu syirik, kemudian setelah itu ternyata berbicara tentang Allah tanpa ilmu.
fa ja'ala al-qaul 'ala Allah fawqa syirk. Maka di sini Allah menjadikan berbicara tentang Allah atau mengatasnamakan Allah tanpa ilmu ini lebih besar dosanya dari kesyirikan. Ya. Misalnya apa ya? Misalnya orang mengatakan Allah mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini, Allah membolehkan ini, padahal itu tidak pernah dihalalkan, tidak pernah diharamkan atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah mensyariatkan ini, padahal itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya lebih banyak pada kasus-kasus fatwa biasanya. Ya. Makanya ya, sebisa mungkin kita jangan bersemangatlah dalam berfatwa. Jangan bersemangat dalam berfatwa. Ya, mungkin paling maksimalnya kita sebatas penjelasan saja. Menjelaskan, menukilkan, itu batasan kita paling sebatas itu. Ya. Tidak apa-apa. Bersemangat untuk menjelaskan bagus. Bersemangat untuk menyampaikan apa yang telah kita pelajari dari kebenaran, itu bagus. Tapi kalau bersemangat dalam berfatwa, nah ini berbahaya ini. Karena untuk terjatuh kepada berbicara atas nama Allah tanpa ilmu sangat besar di sini. Di bab ini untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu sangat besar. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelisihi perilaku jahiliyah ini. Ajaran Islam menyelisihi perilaku jahiliyah ini, yaitu berkata tentang Allah atau mengatasnamakan dari Allah tanpa ilmu. Itu sesuatu yang sangat dilarang dalam agama kita. Sesuatu yang Nabi mengingatkan, Allah menyebutkan di sini tadi dalam Surat Al-A'raf sebagai dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Maka kita harus hati-hati dengan sifat ini, akhlak ini, karena ini bagian dari akhlak jahiliyah. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW dahulu ketika datang pertanyaan kepada beliau, ketika memang belum turun wahyu, ya beliau tidak menjawab, sampai nunggu ketika ada yang datang kepada beliau dan tidak turun wahyu kepada beliau. Maka apa? Beliau menunggu sampai turunnya wahyu. Ini Nabi, ini Rasul. Ya. Itu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang selain Rasul? Ya. Maka tentunya harus lebih hati-hati dalam hal ini. Ya. Dan salah satu contoh dari para salafus soleh yang masyhur, yang terkenal itu ketika Imam Malik ya ditanya 40 pertanyaan. Datang utusan membawa 40 pertanyaan dari suatu negeri datang ke Madinah, karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, menanyakan permasalahan-permasalahan agama. Menanyakan tentang permasalahan agama, dan Imam Malik hanya menjawab sebagiannya. Ada yang mengatakan hanya 4 ya. Sebagian besarnya Imam Malik mengatakan la adri, aku tidak tahu. Imam Malik mengatakan la adri, aku tidak tahu. Sebagian besarnya dijawab dengan saya tidak tahu, padahal ini Imam Malik. Sebelumnya contohnya tadi Nabi Muhammad SAW ditanya dan tidak menjawab ketika tidak tahu sampai turun wahyu. Imam Malik juga sebagai imam Ahlus Sunnah sudah dikenal sebagai imam itu sudah yang paling atas ya. Dari kaum muslimin kedudukannya dalam ilmu sudah dikatakan imamnya Islam, imamnya kaum muslimin, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanya berbagai pertanyaan, banyak pertanyaan, belum mengatakan la adri, aku tidak tahu. Sampai yang bertanya itu mengatakan, ya Imam Malik, saya datang kepada engkau dari negeri yang jauh membawa pertanyaan kaum muslimin, lalu engkau katakan saya tidak tahu ya. Kata Imam Malik, ya
pulanglah kamu ke negeri kamu. Irkab rahilatak, naiklah kamu ke kendaraan kamu, pulanglah kamu ke negeri kamu. Wadhhab ilal balad alladzi ji'ta minhu, kamu pergilah ke negeri kamu di mana, sampaikan kepada penduduk negeri kamu bahwa Imam Malik telah ditanya dan Imam Malik mengatakan tidak tahu. Nah, ini contoh dari pelaksanaan para salafus saleh yang mengikuti ajaran Islam yang sesungguhnya, yang tidak bermudah-mudahan ya di dalam berfatwa. Karena ini kalau keliru, kalau salah, masalahnya bukan urusan dunia, ini urusannya urusan akhirat. Masalah keselamatan di akhirat. Masalah agama ini masalah keselamatan di akhirat. Ya. Makanya perkara yang paling penting, perkara yang paling besar bagi kaum muslimin itu terkait dengan agamanya. Itu perkara yang paling besar. Karena perkara ini perkara yang akan berkaitan dengan kehidupan setelah kematian ini. Kita semuanya akan dipindahkan oleh Allah dari kehidupan dunia ke kehidupan berikutnya. Semua kita tanpa terkecuali akan dipindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan berikutnya yang merupakan kehidupan pembalasan. Merupakan kehidupan pembalasan dari amalan kita, baik itu amalan anggota badan maupun amalan lesan. Dan Nabi SAW menyatakan betapa banyak orang yang diseret dengan wajah yang tertelungkup, dilemparkan ke api neraka akibat panen dari lesannya. Akibat panen dari lesannya. Orang kalau salah sendiri masih ya salah, tapi tidak sampai mengajak yang lainnya, menyampaikan kepada yang lainnya, diikuti oleh yang lainnya, maka ini lebih besar. Makanya perkara ini bukan perkara yang ringan, ini perkara yang sangat besar. Karena tadi keselamatan, perkara yang paling besar dari kepentingan atau perkara yang paling penting dari kaum muslimin adalah terkait dengan agamanya. Sehingga di sini kita harus berhati-hati dalam mengatakan ini agama Allah, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus hati-hati. Dan tadi tidak usah kita mencari ridhonya manusia di sini. Wah, nanti kalau saya bilang nggak tahu, wah gimana ya? Kok bilang nggak tahu? Sudah belajar lama kok bilang nggak tahu? Nanti ya direndahkan sama orang, enggak apa-apa. Direndahkan sama orang, dianggap memang bodoh ya tidak apa-apa lah. Tetapi apa? Tetapi selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meminta pertanggungjawaban itu yang mengetahui segala sesuatu tanpa ada yang samar baginya. Allah mengetahui semuanya, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti akan diketahui oleh Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan dari agama ini, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau penulis kitab ini mengatakan apa? Ini adalah qaidatud dhalal. Ini adalah sumber kebatilan. Sumber kebatilan. Bagaimana kemudian menyatakan sesuatu yang tanpa ilmu, yang kemudian membuat orang jadi salah faham terhadap agama Allah, yang kemudian seorang menjadi orang yang menjalankan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berakidah dengan akidah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sangat berbahaya. Kalau sampai berbuat kesyirikan, apa akibatnya? Kekal di neraka, tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat
kesyirikan, dan akan mengampuni yang dibawa kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga kalau sampai berbuat kesyirikan, kemudian dia tidak mohon ampun kepada Allah, ya, atau dia mengajarkan kesyirikan sehingga orang-orang berbuat kesyirikan, ya, maka ini adalah kerusakan yang sangat besar, yang paling besar, karena membuat orang itu tidak akan masuk surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga, tidak akan masuk surga. Wa'iyadzubillah. Ini akibat dari berbicara tanpa ilmu, kan begitu. Yang nanti kita akan dipindah oleh Allah ke akhirat, kemudian ternyata malah bukan menuju ke surga, malah ke neraka. Karena nanti di akhirat itu manusia terpisah, tidak bareng, tidak campur, akan dipisah. Yang menuju ke surga, kakinya ke surga. Yang menuju ke neraka, mereka menuju ke neraka, bahkan bukan dengan kakinya, dengan kepalanya. Karena dikatakan dalam ayat nanti mereka berjalan di atas kepala, kakinya yang di atas. Ya. Mereka akan mengarah sendiri ke arah itu, terpisah. Kalau di dunia, ya, di dunia Masya Allah masih bercampur, ya. Di dunia bercampur, dalam satu dunia ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang munafik, ada yang musyrik, bercampur. Balasannya pun masih, ya, ada yang musyrik malah dapat dunia lebih banyak, ada yang kafir lebih kaya, ada malah yang bertauhid mungkin miskin, ada. Tapi nanti di akhirat tidak. Di akhirat tidak. Di akhirat pasti yang mendapatkan kenikmatan adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terpisah. Yang satunya mendapatkan kenikmatan yang abadi, yang satunya mendapatkan siksa yang tidak ada kenikmatan di dalam siksa itu. Maka ini bukan masalah apa? Bukan masalah kecil, bukan masalah ringan. Berbicara tentang Allah, mengatasnamakan ini agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini hal yang sangat tepat apa yang dikatakan oleh penulis di sini sebagai qaidatul dhalal, sumber apa? Sumber kesesatan, sumber apa ya? Kejelekan lah, ya. Karena akan membuat orang ke neraka, membuat orang bukan mendapatkan ampunan Allah, malah menuju ke siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi, maksudnya ada hal-hal yang disampaikan di masyarakat padahal itu bukan bagian dari agama Allah, bahkan itu kesyirikan. Sehingga terjadilah kesyirikan-kesyirikan, bahkan menjadi hal yang mungkin samar. Kesyirikan yang itu terjadi di masa jahiliyah, kemudian oleh kaum muslimin dianggapnya itu adalah hal yang biasa, padahal itu kesyirikan. Banyak di antara contoh yang cukup nampak adalah tentang masalah tabarruk, gitu, mengambil barokah, mengambil barokah, mengambil barokah, meminta barokah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah selain Allah yang bisa memberikan kebaikan? Adakah selain Allah yang bisa memberikan manfaat? Tidak ada. Tidak ada. Dan ini sifat jahiliyah dahulu, mengambil barokah kepada selain Allah, meminta barokah kepada selain Allah. Misalnya ketika saat Rasulullah SAW pergi ke Hunain, pergi ke dalam rangka berjihad, ya, ke Hunain. Itu waktu itu ada orang-orang yang baru masuk Islam, karena perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah, ya. Dan setelah Fathu Mekah itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Di antaranya ada yang namanya Abi Waqid Al-Laythi dari Bani Laits. Itu baru masuk Islam, terus mengikuti apa? Mengikuti Nabi SAW untuk berjihad. Dan ketika di dalam perjalanan dia melihat
orang-orang musyrikin yang dilewati itu punya pohon yang diambil barokahnya. Dengan cara apa? Mereka itu yaqufuna indaha. Mereka itu keliling di pohon itu berdiam diri. Ya, bahasa kita mungkin semedi gitu di situ. Supaya dapat barokah dari pohon itu. Dan juga mereka yanutuna bihi au biha aslihatahum. Yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu. Menggantungkan pedang-pedang di pohon itu. Untuk apa? Untuk dapat barokah. Biar pedangnya memiliki kebaikan gitu. Ya. Maka ketika melewati itu, karena Abu Waqid Al-Laisi orang yang baru masuk Islam, dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah SAW, tunjukkan kepada kami pohon untuk kami lakukan sebagaimana orang musyrikin memperlakukan pohon itu. Tunjukkan pada kami pohon yang serupa dengan itu, untuk kami melakukan hal yang seperti itu. Padahal itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Maka Nabi marah. Nabi mengatakan innahas sunan. Benar-benar ini adalah jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kalian. Ini jalan yang sudah dilalui orang-orang sebelum kalian dari orang-orang jahiliyah. Kalian mau mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah kalau seperti ini. Walladzi qultum, apa yang kalian ucapkan, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata beliau, sama dengan ucapannya Bani Israel kepadamu Musa yang meminta ditunjukkan sesembahan selain Allah sebagaimana orang-orang musyrikin punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebetulnya sudah jelas bahwa mengambil barokah, meminta barokah kepada selain Allah itu kesyirikan. Namun mungkin ada yang pakai dalil, misalnya bukankah kita disuruh untuk mencium Hajar Aswad? Bukankah kalau kita bisa mengusap Hajar Aswad, kemudian tangan kita disuruh kita untuk menciumnya? Atau kita disuruh untuk mengusap rukun Yamani ketika tawaf di samping mencium Hajar Aswad? Bukankah itu dalil tentang bolehnya mengusap-usap pohon, dinding masjid atau mungkin makam-makam tertentu untuk mengambil apa? Barokah? Ya. Nah, ini namanya pendalilan yang salah. Pendalilan yang salah. Dan ini kalau kita tidak memahami, ya bisa terjatuh. Padahal ini bagian yang sangat berbahaya dalam merusak agama kita, karena ini terkait dengan akidah. Perlu diketahui bahwa ketika kita disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad, bukan untuk mendapatkan barokah dari Hajar Aswad itu, bukan untuk mendapatkan kebaikan dari batu itu, tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innaka hajar la tanfa' wa la tadur, engkau hanyalah batu, engkau hanya batu yang enggak bisa memberikan kebaikan. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalak ma qabbaltuk, kalaulah aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, ya enggak bakalan aku mencium kamu. Jadi menciumnya atau mengusapnya karena mencontoh Rasul, bukan karena mengambil barokah dari batu itu. Yang sekarang lebih parah kan yang diambil barokah, ya kalau batu Hajar Aswad itu batu dari surga, itu pun tidak ada kebaikan dari batu itu untuk kita dapatkan dari zatnya, tapi kebaikannya dengan mengikuti Rasul. Bagaimana sekarang yang mengusap-ngusap Kiai Slamet misalnya, ya, merebut kotoran Kiai Slamet, katanya barokah. Ini kan bukan masalah kecil, ini masalah sangat berbahaya. Ini kesyirikan masalahnya, kesyirikan. Mana musibah yang lebih besar dari masalah kesyirikan ini, yang akibatnya akan menyesal selama-lamanya di akhirat? Tidak ada musibah yang lebih besar bagi umat ini dari musibah terjatuh kepada kesyirikan. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang mengenai agama. Oleh karena doa Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina.
Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu mengenai agama kami. Janganlah mengenai musibah itu mengenai agama kaum muslimin. Maka di sini ya ini sebetulnya banyak pembahasan yang panjang, namun mudah-mudahan sudah bisa tertangkap bagaimana ajaran Islam ya, adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk hati-hati sekali dalam berbicara tentang agama, untuk kita tidak mengatakan atas nama Allah ya, yang itu ternyata tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bagian dari akhlak jahiliyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu Isya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita dan agama kaum muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.